Halo Radit. Selamat sore dok. Kita seru ketemu ini. Oh iya, terima kasih dok sudah Baru-baru aja ini. get involved. Kita cuma dengar-dengar aja, tapi nonton terviral itu atlet Cina bulu tangkis tumbang. Iya betul, dan kita lihat ya sayang sekali ya ini. Kita lihat dari dia kolaps, tumbang, kita hitung ada beberapa jeda waktu ya tanpa ada action. Nah ini memang PR kita bersama ini Dokter Doli. Time window lewat ya. Ya betul, time window lewat. Kemarin juga beberapa reporter, beberapa stasiun berita sudah mengkonfirmasi ya ke asosiasi ini ya. Gimana nih dokter jantung, menurut dokter jantung ini bagaimana, betul apa enggak, atau ada masalah gitu. Memang ini suatu ini ya. Saya kira dokter Doli dari beberapa kurun waktu ini ada beberapa kejadian ya, dan saya kira ini bukan kejadian pertama, mulai artis, kemudian atlet lagi, kemudian beberapa waktu yang lalu ada kejadian seperti ini tapi di Eropa. Tapi alhamdulillah bisa tertangani ya. Nah ini yang di negeri kita ini malah kok ya seperti Eriksen kurang Christian Eriksen ya, resusitasi. Ya itu jadi excellent dan return of spontaneous circulation. Nah saya kira ini adalah suatu contoh buat kita masyarakat Indonesia. Kita harus berkaca. Kenapa kok bisa yang di sebelah sana kok bisa berhasil? Kemudian memang masalah umur memang tidak bisa ditebak ya. Tapi kita manusia wajibnya berusaha dan ya kita harus memberikan yang terbaik ya. Good. Iya. Kesadaran untuk itu yang kita harus sosialisasikan ya. Iya, jadi sebenarnya ini yang dimaksud dengan BHD atau Basic Life Support atau bantuan hidup dasar dalam bahasa Indonesia. Ini harus semuanya dimiliki oleh semua lapisan masyarakat ya. Jadi saya kira ini bagaimana kita mulainya yang paling efektif dan efisien, saya kira mulai dari sektor pendidikan ya. Jadi mulai dari sekolah dasar, generasi muda, menengah, lanjut, university, berikutnya merambah kepada aparat pemerintah, angkatan bersenjata, polisi, pramuka, kemudian komunitas kategorial. Kemudian yang berhubungan juga dengan customer ya, misalnya maskapai penerbangan, ahli transportasi, itu semua itu harus kita sosialisasikan. Nah, kita tahu dalam tahapan-tahapan untuk seseorang action, perilaku seperti itu, harus diawali dulu dengan informasi. Ya, jadi kita memang Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia, termasuk Yayasan Perki, saya kira kita sudah memberikan beberapa edukasi ya. Cuman edukasi ini dulu pakai surat kabar, televisi, sekarang kita eranya medsos ya. Jadi medsos ini memang merambah Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Saya kira itu bisa kita manfaatkan ya, karena memang Indonesia ini generasinya sudah berubah ya, dari generasi surat kabar dulu, majalah, sekarang kita paperless, digital ya memang. Nah kita juga memiliki beberapa channel dan mungkin harus lebih dikemas lagi supaya memang masyarakat Indonesia lebih tertarik. Nah ini kata tertarik ini memang kita harus cari seninya bagaimana, karena sequence setelah memahami ya timbul kesadaran mulai, tapi itu baru paham, kemudian baru melirik dia tertarik untuk itu ada tahapan itu. Nah itu menarik sekali itu bagi generasi muda di era ini, untuk kita sama-sama mikirkan bagaimana kita intervensi. Iya, betul Dokter Doli. Jadi memang ini membuat
masyarakat tertarik atau generasi muda tertarik ini emang tantangan ya. Bisa mulai dari obrolan sehari-hari atau kemudian masuk ke komunitas-komunitas khusus, kumpul-kumpul di kafe atau kumpul-kumpul di ya mana tempat hobi, kemudian mulai dari pendekatan seni. Kemudian pendekatan dari pendidikan. Nah, itu yang untuk yang formal ya, dan yang penting adalah bagaimana nanti continuity dari pendidikan ini supaya awareness-nya dan action tetap terjaga ya. Nah, jadi kayak mungkin kita bisa berikan contoh, kita ada klub-klub, kita banyak klub jantung sehat, ada ya, tapi itu kalau kebanyakan banyak. Ya, saya kira iya. Anda katakan tadi ada pendekatan seni juga. Ya. Dan itu cocok memang karena saya lanjutkan sequence tadi itu. Setelah tertarik dan tahapan berikut ingin mencoba-coba, ingin melakukan. Belum pada tahapan dia mengadop itu sebagai bagian dari perilaku, belum. Tapi baru mau mencoba-coba. Ini menarik, coba-coba. Pendekatan seni itu cocok sekali. Dan itu kita boleh kolaborasikan bersama-sama sehingga inovasi baru kita dalam sosialisasi ini bagi generasi muda-muda. Ya. Baik melalui medsos, baik melalui peragaan langsung, masuk itu sangat menarik dan itu sangat strategis di dalam kita berkolaborasi. Ya, betul, Dok. Seluruh jajaran setelah Orde Perki loh dengan yayasan. Ya, karena kan di Perki ada pokja-pokja juga. Jadi kita memang siap bekerja sama dengan berbagai stakeholders. Jadi dalam hal ini untuk mensosialisasikan salah satunya adalah program dari bantuan hidup dasar. Dan terus terang kami juga berusaha juga menempuh selain tadi jalur informal, kita juga jalur formal, kita juga mulai sudah lama sebenarnya advokasi. Tapi memang butuh banyak intervensi dan saya kira fokus untuk melanjutkan hal ini. Kita perlu nanti pada saatnya nanti mengkonkretkan dalam bentuk kegiatan. Ya, setuju dokter. Kerjasama bernuansa seni. Ini penting karena selain kejadian-kejadian yang amat fatal dan amat menggugah hati, perasaan orang banyak melihatnya, tapi ada fakta lain juga yang bahwa angka-angka kejadian mendadak seperti itu ternyata ada 50%, 50% itu kontribusi dari persoalan kardiovaskular. Betul. Jadi kalau dilihat dari survei di Indonesia, riset kesehatan dasar, memang penyebab kematian masih didominasi penyakit cerebrokardiovaskular, termasuk penyakit jantung ini. Sehingga fokus dari Kemkes juga bahwa bagaimana penguatan dalam pelayanan kesehatan jantung. Nah, tapi nggak bisa hanya Kemkes saja, tapi kita praktisi kesehatan dan tentunya masyarakat. Karena kita harus menilai pertama, semua pihak yang terlibat harus ikut serta. Jadi nggak bisa kita hanya mengintervensi tenaga kesehatan saja. Contoh ya, kalau kita lihat sekarang di tahun 2024 ini restoran cepat saji, terus kita lihat minuman,
minuman kadar gula tinggi saya kira merajalela ya dokter Doli ya. Yaudah. Dan itu semua orang suka ya dibandingkan misalnya Asin. simple es teh manis misalnya ya, atau minuman-minuman tradisional kita gitu. Jadi kopi kekinian misalnya. Banyak ya. Ya, itu seperti itu contohnya. Itu membuat pada akhirnya berkontribusi tadi pada angka-angka tadi yang tinggi. Yes, betul, setuju sekali. Dan itu bukan hanya kardiovaskuler kematian pada umumnya, tapi juga yang mendadak seperti itu. Itu angka-angka juga menyatakan memang banyak. Dan yang menarik juga bahwa kontribusi di usia produktif itu cukup tinggi. Ya, nah makanya tadi cessation of smoking atau smoking cessation ini juga menjadi isu yang krusial juga. Di satu sisi memang kita butuh pemasukan ya buat negara saya mengerti kenapa kok ini susah sekali belum bisa dilarang di Indonesia ya, karena memang ada hal lain yang berkontribusi gitu. Jadi dari percakapan kita ini kira-kira memang pertama poin sosialisasi, ya kan. Yang kedua di mana kita perlu berintegrasi kerjasama, betul, sama-sama membuat suatu kegiatan, dan substansinya juga ada pendekatan bernuansa seni. Ya. Nah ini yang perlu kita tindak lanjut, kita perlu yang akan datang kita boleh programkan bersama. Oke. Itu aja dulu kita. Oke, terima kasih Dokter Doli. Thank you. Terima kasih.